Selamat malam dan selamat pertengahan minggu. Puji Tuhan, pada malam ini kita diberikan satu lagi kesempatan untuk berbakti, kumpulan pertengahan minggu di dalam alam maya. Sebentar nanti Puan Sina akan melayangkan doa pembuka dan ayat hafalan dari Kabi dan lagu istimewa daripada Edo. Dan seterusnya pelajaran daripada Puan Edita. Mari kita sama-sama sediakan hati dan pikiran kita untuk kebaktian kita pada malam ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, puji dan syukur atas berkat Bapa serta penjagaan senantiasa ke atas kami, sehingga kami dapat meneruskan acara kebaktian pertengahan minggu kami. Kiranya Bapa terus memberkati semua pekerjaan kami, agar kami dapat meneruskan acara kebaktian pertengahan minggu ini dan terus memberkati kami dalam setiap perencanaan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita terdapat dari 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menumpangmu. Jangan berhenti harap adanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menumpangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Selamat malam kepada kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bahagian untuk acara kebaktian pertengahan minggu kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam kebaktian pertengahan minggu pada minggu ini. Saya ingin mengungsikan satu buku yang sangat baik untuk kita pada petang ini, yaitu buku yang sangat kecil tulisan oleh Ellen White yang bertajuk Janji-Janji untuk Akhir Zaman. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa pada masa sekarang ini kita semua merasa takut, kita semua merasa risau tentang keadaan dunia kita sekarang. Tetapi Ellen White sudah memberikan kepada kita janji-janji yang sangat baik yang boleh meningkatkan iman kita supaya kita tidak merasa takut dengan apa sahaja apa-apa kejadian yang sedang berlaku di sekeliling kita pada masa ini. Saya ingin membacakan satu bab di dalam buku ini, janji-janji kepada mereka yang takut. Bukanlah kehendak Allah agar umat-umatnya dilelahkan dengan beban. Tetapi Tuhan tidak menipu kita. Dia tidak mengatakan kepada kita, jangan takut, tidak ada bahaya dalam perjalananmu. Dia tahu bahwa memang ada ujian dan bahaya. Dan dia berurusan dengan kita secara jelas. Dia tidak menyarankan untuk mengeluarkan umat-umatnya daripada dunia yang berdosa dan jahat. Tetapi dia menunjukkan kepada mereka satu perlindungan yang tidak pernah gagal. Ini terdapat di dalam Step to Christ halaman 122 dan 123. Ketiadaan iman dan percaya inilah yang membawakan kepada kekeliruan, ketakutan dan jangkaan terhadap yang jahat. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi umat-umatnya apabila mereka meletakkan sepenuh kepercayaan mereka di dalam Dia. Ini terdapat di dalam Testimonies volume 2 halaman 140. Sekiranya kita menuruti keraguan dan ketakutan kita atau coba untuk menyelesaikan semua yang kita tidak boleh lihat dengan jelas, yaitu sebelum kita mempunyai iman, maka kekeliruan hanya akan bertambah dan menjadi lebih dalam. Tetapi sekiranya kita datang kepada Allah dengan segala ketidakupayaan dan ketergantungan sebagaimana diri kita yang sebenarnya dan memberitahukan dengan rendah hati beserta iman percaya akan segala kemahuan kita kepada Dia yang mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam penciptaan dan yang memerintah segalanya dengan kehendak dan firman-Nya, maka Dia akan mendengarkan seruan kita dan akan membiarkan cahaya menerangi hati kita. Di dalam Step to Christ halaman 96 dan 97. Saudara dan saudari sekalian, apabila Yesus dibangunkan untuk berhadapan dengan hujan ribut, Dia berada dalam damai yang sempurna. Tidak ada tanda-tanda ketakutan yang terlihat pada kata-kata maupun pada air mukanya. Oleh kerana tidak ada ketakutan dalam hatinya, dia percaya kepada kuasa Bapa. Dalam iman dalam kasih dan penjagaan Allah, di mana Yesus bersandar. Dan kuasa di dalam perkataan yang menenangkan hujan ribut itu adalah kuasa Allah. Sebagaimana Yesus bersandar pada penjagaan Bapa dengan iman, demikian juga kita harus bersandar kepada Juru Selamat kita. Ini tulisan Ellen White di dalam Desire of Age halaman 336. Dia, yaitu Yesus, tidak pernah gagal untuk memberikan kepada kita pertolongan yang kita perlukan, sama ada di darat atau di laut. Sekiranya Juru Selamat berada dalam hati kita, maka kita tidak perlu takut. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan lautan kehidupan dan akan melepaskan kita dari bahaya dalam perjalanan melalui cara yang terbaik.
juga di dalam Desire of Ages halaman 336. Hanya kesadaran akan kehadiran Allah sahaja yang akan membuangkan ketakutan yang bagi seorang anak kecil akan membuat hidup seperti beban. Biarlah dia memusatkan di dalam pikirannya janji bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka yang takut akan dia, lalu melepaskan mereka. Ini dipetik dalam Mazmur 34 ayat 7. Keraguan dan ketakutan bertumbuh apabila dituruti, dan semakin banyak ia dituruti, semakin sukar untuk diatasi. Adalah selamat untuk melepaskan semua sokongan duniawi dan berpegang pada tangannya yang mengangkat dan menyelamatkan murid yang hampir tenggelam ke dalam laut yang bergelora. Di dalam tulisan Testimoni volume 4 halaman 558. Tidak dapatkah kamu percaya kepada Bapa Sorgawi? Tidak dapatkah kamu bersandar pada janjinya yang penuh kasih? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua perkara ini akan ditambahkan kepadamu. Janji yang sangat indah. Tidak bolehkah kita berharap pada janji itu? Tidak bolehkah kita memiliki kepercayaan yang sepenuhnya dengan mengetahui bahwa Dia yang sudah berjanji itu setia? Saya merayu agar Anda membiarkan iman Anda yang goyah dan menggenggam janji-janji Allah. Taruhlah seluruh bebanmu ke atas janji-janji itu dengan iman yang tidak goyah. Oleh karena janji-janji itu tidak akan dan tidak boleh gagal. Ini dipetik di dalam Testimoni volume 2 halaman 497. Anak-anak Allah seharusnya tidak ditakluki oleh perasaan dan emosi. Apabila mereka terumbang-ambing di antara harapan dan ketakutan, hati Kristus terluka karena Dia telah memberikan kepada mereka bukti yang tidak diragukan lagi tentang cintanya. Dia ingin agar mereka menjadi kukuh, kuat, dan tetap dalam iman yang paling suci. Kasih Kristus kepada anak-anaknya adalah lemah lembut, sebagaimana kasih itu juga adalah kuat. Ini dipetik di dalam Testimonies to Ministry halaman 518 hingga 519. Dan akhir sekali, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, serahkanlah penjagaan jiwamu kepada Allah dan percayalah kepadanya. Bicarakanlah dan fikirkanlah tentang Yesus. Biarkan dirimu terpesona dengan ketuhanannya. Singkirkan semua keraguan, buangkan segala ketakutan. Beristirahatlah di dalam Allah. Dia mampu untuk menguruskan semua yang kamu telah serahkan kepadanya. Seandainya kamu menyerahkan dirimu di dalam tangannya, Dia akan membawa kamu keluar lebih daripada sekadar pemenang melalui Dia yang mengasihi kamu. Dipetik di dalam buku Step to Christ halaman 72. Jadi saudara dan saudari semua, marilah kita tetap bersandar kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus segala ketakutan dan kerisauan kita terhadap dunia kita sekarang dapat dilegakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami untuk berbakti bersama-sama dalam acara pertengahan minggu ini, kebaktian pertengahan minggu kami. Terima kasih Tuhan sudah bersama dengan kami dalam acara kebaktian ringkas ini. Kiranya apa saja pelajaran yang kami sudah pelajari pada malam ini menjadi kekuatan kepada iman kami, kekuatan kami untuk sama-sama, ataupun kekuatan kami sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan atas janji-janji yang Kau sudah berikan kepada kami. Segala janji itu kami akan tanamkan, sematkan di dalam kehidupan kami, supaya apa saja kami hadapi pada sekarang ini, semua itu akan dapat menguatkan lagi iman kami dan berharap terus kepada Tuhan, karena
Yesuslah sandaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami pada sepanjang malam ini di dalam istirahat kami. Dan biarlah Engkau terus memberkati apa sahaja pekerjaan kami, apa sahaja usaha-usaha kami. Kiranya itu semua akan membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, supaya kami sentiasa layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Juru Selamat kami semua. Amin.